Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, dalam video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Real Life Player. Ini merupakan video part ke-13 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video part-part sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Singkatnya, setelah Yoonhyuk berhasil melancarkan tinju mana tersebut, ia malah tidak sadar tentang apa yang baru saja ia lakukan. Ia tak menyangka kalau dia melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh bos Yunha sebelumnya. Saat Yoonhyuk sedang sibuk memikirkan hal tersebut, salah satu monster hound kemudian berlari dan menabrak Yoonhyuk dengan cukup keras. Yang alhasil, Yoonhyuk pun terpental ke sebuah batu. Melihat kejadian itu, membuat ketiga anak perempuan yang ada di belakang berteriak memanggil nama dari Yoonhyuk. Yoonhyuk yang telah terbaring ke tanah perlahan dihampiri oleh monster hound yang telah menabraknya itu. Dan tak lama kemudian, dada Yoonhyuk pun ditindih oleh cakar tajam dari monster hound tersebut. Monster itu nampak sangat mengamuk kepada Yoonhyuk. Melihat situasinya yang sudah tidak kondusif lagi, membuat ketiganya semakin khawatir kepada Yoonhyuk. Dan tiba-tiba, mata Seona yang awalnya merah biasa, seketika menjadi merah menyala. Seona kemudian mengingat kenangan hangat saat pertama kali berkenalan dan bermain bersama mereka berempat. Seona di dalam hatinya sangat berharap ada seseorang yang dapat menolong mereka di dalam situasi ini. Setelah menindih dada dari Yoonhyuk, monster hound itu pun kemudian menggigit lengan kiri dari Yoonhyuk. Dan itu membuat Yoonhyuk berteriak kesakitan. Melihat Yoonhyuk yang kesakitan, Minji dan Hayang mau tidak mau harus mengeluarkan energi mana mereka di telapak tangannya. Dan mereka berdua hendak menyerang para monster hound di hadapan mereka. Sementara itu, Seona yang ada di belakang mereka berdua nampak bermeditasi dan mulai mengeluarkan energi mananya yang bagaikan api membara. Hal itu sengaja Seona lakukan dengan harapan bahwa akan ada seseorang yang melihat dan kemudian datang untuk menolong mereka berempat. Energi mana milik Seona seketika meluap-luap bagaikan cahaya matahari. Cahaya itu dengan sangat cepat menyebar di tengah hutan. Dan tak lama kemudian, angin yang cukup kencang pun mulai berhembus di belakang Seona. Para monster hound kini nampak ketakutan saat melihat pusaran angin besar yang muncul di hadapan mereka. Dan perlahan pusaran angin itu pun mulai bergerak dan menghempaskan para monster hound di sekitarnya. Mereka berempat kini diselimuti oleh pusaran angin yang berwarna biru. Minji bertanya-tanya mengenai pusaran apa yang telah mengurung mereka ini. Seona merasa kalau pusaran ini sepertinya tidak akan menyerang mereka berempat. Setelah mereka selesai mempertanyakan mengenai pusaran angin tersebut, Hayang pun seketika teringat dengan kondisi dari Yoonhyuk. Mereka bertiga kemudian menghampiri Yoonhyuk yang sedang terluka parah. Saat mereka sedang membantu Yoonhyuk untuk bangun, seseorang seketika muncul di atas mereka sembari meminta maaf. Orang tersebut meminta maaf kepada mereka berempat dengan alasan karena telah datang terlambat. Yang menyelamatkan mereka sepertinya merupakan seorang wanita. Terlihat wanita tersebut menggunakan sepatu hak tinggi. Dia dengan santainya berjalan menuruni angin. Hal itu tentu membuat mereka berempat terkejut melihatnya. Wanita itu mulai berjalan di atas angin dan menghampiri mereka berempat. Mereka berempat bahkan nampak tak berkedip saat memperhatikan wanita berambut merah itu. Wanita berambut merah itu kemudian meminta kepada mereka berempat untuk menutup mata sebentar, karena dia akan segera menghukum para monster nakal itu demi mereka berempat. Oke, wanita berambut merah ini bernama Shin Soyoung. Dia termasuk dalam salah satu anggota 12 zodiak, dan ia merupakan sang pengendali angin. Oke, sekarang kita berpindah kepada Yunha dan monster Hellhound. Saat ini, Yunha mulai mengambil teh yuzu miliknya. Dan setelah itu, ia pun melempar tasnya ke tanah. Di sekitar tempat Yunha berdiri, terlihat para monster hound yang beberapa telah terbakar dan menghilang.
Nah, apabila terdapat seseorang yang sedang mendaki gunung, maka orang itu diwajibkan untuk meminum Reswine Potion agar bisa meningkatkan stamina mereka. Tapi sayang, minuman tersebut masih belum tercipta di waktu yang sekarang. Jadi Yunha tidak dapat menikmati khasiatnya. Namun meski begitu, Yunha telah menyiapkan teh yuzu sebagai pengganti dari Reswine Potion. Setelah minum tehnya sampai habis, Yunha pun membuang botol tehnya sembari berjalan ke arah para monster. Yunha kembali mengambil pedangnya dan mengatakan dengan lantang kepada para monster kalau mereka semua akan segera mati. Yunha kembali mengaliri energi mananya ke pedang yang ada di tangan kanannya. Saat botol minumannya telah menyentuh tanah, Yunha dengan kecepatan penuh mulai mengaktifkan skill Sketch Step miliknya. Yunha tanpa banyak membuang waktu langsung melesat ke arah monster Hellhound. Hal itu tentu membuat monster Hellhound cukup terkejut. Namun sayang, monster Hellhound berhasil menghindari serangan secepat kilat milik Yunha. Setelah itu, para monster Hound mulai menghampiri Yunha dari arah belakang. Yunha tentu merasa cukup kesal dengan kedatangan dari monster kroco tersebut. Yunha menendang salah satu monster Hound itu tepat di bagian kepalanya. Setelah itu, Yunha pun mencabik-cabik tubuhnya dengan menggunakan sebuah pedang. Setelah selesai, Yunha kemudian melompat ke arah depan dan mengarahkan pistolnya kepada monster Hound di depan Yunha. Yunha menyarankan kepada mereka untuk segera meringkuk ke tanah sampai mati. Setelah berkata seperti itu, Yunha pun menembaki monster Hound tersebut. Monster Hound yang lain mulai menghampiri Yunha dengan cepat. Mau tak mau, Yunha pun kembali mengayunkan pedangnya. Yunha mulai melancarkan serangan dahsyatnya untuk membabat habis seluruh monster yang datang. Skill yang ia gunakan saat ini disebut sebagai Lunatic Dance. Setelah menggunakan skill tersebut, Yunha nampak ngos-ngosan. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Yunha menodongkan pedangnya ke arah monster Hellhound yang tersisa. Yunha berkata bahwa mangsa berikutnya adalah dirinya. Yunha kembali memfokuskan pikirannya dan kembali mengaktifkan skill Sketch Step miliknya. Yunha melesat dengan kecepatan penuh ke arah monster Hellhound tersebut. Situasi buruk pada waktu melawan Kraken sebelumnya sepertinya kembali menyerang Yunha. Tubuhnya tidak mampu untuk menahan skill itu secara terus-menerus. Tetapi meski sudah seperti itu, Yunha tetap melanjutkan skill Sketch Step miliknya. Hingga sampailah mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Yunha dengan pedangnya melawan Hellhound dengan cakarnya. Pedang Yunha berhasil ditahan oleh monster Hellhound dengan menggunakan giginya. Situasi itu membuat Yunha tak punya pilihan lain selain menggunakan pistolnya. 2 peluru mulai ditembakkan ke arah monster Hellhound. Tapi sayangnya, 2 peluru itu malah masuk ke dalam asap hitam milik monster Hellhound. 2 serangan dari Yunha nampaknya telah gagal. Dan kali ini, giliran monster Hellhound memberikan serangan. Monster Hellhound mulai mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Di sini, Yunha hanya bisa melotot sambil melihat ke arah monster Hellhound tersebut. Apinya nampak sangat dekat dengan Yunha. Karena pedangnya telah lepas dari mulut Hellhound, Yunha pun mulai melompat dari sana dan berhasil menghindari serangan api milik Hellhound. Setelah berhasil menghindar, Yunha kembali memberikan serangan dengan menggunakan sisa peluru yang ada di pistolnya. Beberapa peluru berhasil mengenai tubuh dari monster Hellhound. Nah, karena pelurunya telah habis, Yunha pun membuang pistol miliknya. Sepertinya, Yunha tak mempunyai pilihan lain selain membunuhnya dengan menggunakan pedang. Jujur, Yunha di sini mulai kehabisan energi mana. Tapi, begitupun juga sebaliknya. Monster Hellhound juga nampaknya telah kelelahan. Yang artinya, Yunha masih bisa melakukan hal tersebut. Sesaat kemudian, monster Hellhound pun mulai mengeluarkan bola-bola hitam kecil di sekeliling tubuhnya. Yunha tak menyangka kalau monster Hellhound masih mempunyai energi yang cukup untuk melancarkan satu serangan lagi. Awalnya Yunha mengira kalau bola-bola hitam yang telah ia keluarkan itu merupakan sebuah marking atau penanda. Tapi nampaknya ada sesuatu yang berbeda. Mungkin saja bola-bola hitam itu akan digunakan untuk menyerang. Dan benar saja, sesaat kemudian monster Hellhound itu pun menyerang Yunha dengan menggunakan bola-bola hitam tersebut. Namun meskipun Yunha diserang oleh serangan seperti itu, Yunha tetap saja bisa menebasnya. Setelah bola-bola hitam itu ditebas oleh Yunha, dari dalamnya kemudian muncul sebuah asap hitam pekat yang Yunha kira awalnya adalah sebuah racun. Tapi saat diperhatikan lebih lanjut, asap hitam itu sama sekali bukanlah sebuah racun. Maka kalau begitu, Yunha pun kepikiran untuk meledakkannya. Yunha kembali menebas asap hitam itu, hingga akhirnya Yunha pun berhasil melihat monster Hellhound di balik kepulan asap hitam tersebut. Dan bersamaan dengan hal itu,
Monster Hellhound pun hendak menyerang Yunha dengan serangan apinya. Yunha sepertinya tak bisa menghindari serangannya. Maka mau tak mau, Yunha pun menggunakan pedangnya yang telah dialiri oleh energi mana sebagai tameng dari serangan api tersebut. Namun saat di tengah Yunha menggunakan energi mananya, Yunha seketika merasakan kalau energi mananya sudah hampir habis. Dan api itu mulai menembus pertahanan milik Yunha. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, maka Yunha pun memilih untuk mundur secara bertahap. Nampaknya, meski Yunha telah mencurahkan semua energi mananya untuk bertahan, luka yang ia dapatkan masihlah sangat parah. Pakaian dari Yunha bahkan perlahan dilahap oleh api. Dan Yunha saat ini nampak sangat kelelahan. Di sini, Yunha menahan tubuhnya agar tidak tumbang dengan cara bersandar ke pedangnya. Dan Yunha pun seketika mengingat kejadian yang sama pada waktu Yunha belum regresi. Pada waktu itu, Yunha tampaknya sudah sekarat setelah melawan para monster. Para player yang berdiri di belakangnya nampak menghina harga diri Yunha sebagai seorang berserker. Mereka menyarankan satu sama lain untuk meninggalkan Yunha di tempat tersebut. Seorang berserker sepertinya tidak usah diperdulikan. Itu karena nilai asli seorang berserker akan terlihat ketika mereka berada dalam situasi yang genting. Yunha di masa lalu dan di masa sekarang nampak tak ada bedanya. Nah, apabila Yunha menghadapi situasi yang genting, maka Yunha pun mengaktifkan gift yang telah ia miliki. Dan Yunha seketika bersemangat sambil menyeringai. Luapan energi mana yang luar biasa kemudian keluar dari dalam tubuh Yunha. Efek yang ditimbulkannya bahkan mampu menghancurkan tanah di sekitar Yunha. Melihat fenomena tersebut, tentu saja membuat Monster Hellhound terkejut. Ia melompat dan hendak menjaga jarak dari Yunha. Yunha yang telah berhasil mengaktifkan gift miliknya, seketika kembali melesat dengan kecepatan penuh ke arah Monster Hellhound berada. Dan tak butuh waktu lama, Yunha pun kini berada tepat di hadapan Monster Hellhound. Yunha yakin kalau Monster Hellhound akan segera mati. Saat Yunha hendak mengayunkan pedangnya untuk memberikan serangan, Monster Hellhound mencoba mencari celah dan hendak menghindari serangan dari Yunha. Namun meskipun Monster Hellhound berhasil melompat, dua kaki depannya telah berhasil ditebas oleh Yunha. Dan saat Monster Hellhound kembali mendarat ke permukaan tanah, Yunha lagi-lagi dengan kecepatan penuh kembali melesat dan hendak menyerang Monster Hellhound. Namun saat Yunha hampir mengenainya, bayangan hitam pekat seketika muncul di depan Monster Hellhound yang membuat serangan Yunha seketika terhenti. Yunha terkejut saat asap hitam itu muncul di hadapannya. Yunha segera pergi dari sana. Dan tak lama kemudian, asap hitam itu pun menyelimuti tubuh Monster Hellhound layaknya sebuah barir. Yunha tak menyangka kalau Monster Hellhound hendak menyembunyikan dirinya di dalam asap hitam tersebut. Ya, kalau barirnya hanya sekuat ini, maka Yunha masih mampu untuk menghancurkannya. Yunha mulai mengangkat pedangnya ke arah atas. Dan kemudian, Yunha kembali mengalirkan energi mananya ke pedang tersebut. Bukankah Yunha sebelumnya telah berkata bahwa usaha apapun yang dilakukannya saat ini akan menjadi percuma? Tapi, meskipun Yunha telah berkata seperti itu, otak anjing milik Hellhound nampaknya tak mampu untuk memahaminya. Pedang Yunha dengan sangat mudahnya merobek kepulan asap hitam itu. Monster Hellhound yang berada di dalam hanya bisa menatap ke arah Yunha. Setelah berhasil menghancurkan bagian depannya, Yunha pun memegang asap hitam tersebut sembari berkata kepada Monster Hellhound bahwa dia akan segera mati tak lama lagi. Yunha menghilangkan asap hitam sisanya dengan menggunakan pedangnya. Setelah itu, Yunha pun menebas kepala dari Monster Hellhound. Yunha hanya diam di tempat sembari mendengar kepala Monster Hellhound yang menggelinding. Setelah itu, Yunha pun duduk di tanah sembari melihat Monster Hellhound yang perlahan terbakar dan menghilang. Yunha nampak sangat kelelahan, dan ia hanya bisa melihat langit sore yang nampak begitu indah. Semua masalah nampaknya sudah selesai. Penglihatan Yunha perlahan menjadi buram, dan setelah itu, ia pun pingsan di tempat. Seluruh bagian tubuh dari Monster Hellhound nampaknya sudah menguap dan menghilang. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.